Buat kalian yang mungkin pernah di fase gak ada yang percaya sama mimpi kamu, mereka bilang mimpi kamu hanya hayalan semata, dan bahkan bilang kamu perlu sadar diri. Aku Rauda, dan aku Otelo, bakal nemenin kalian dengan bawakan tema obrolan kali ini, yaitu kegagalan bukan akhir dari segalanya, yang pasti bakalan relate sama kalian yang lagi di fase ini. Pertanyaannya, justru bukannya mimpi itu emang harus tinggi-tingginya ya? Biarin mimpi itu yang jadi semangat kamu untuk bangun dan bangkit lagi. Di saat kamu sedih, ditampar oleh kerasnya kenyataan dunia dan tekanan di mana-mana, impian itu yang bikin kamu terus punya api dan semangat dalam diri kamu. Gak apa-apa kalau emang mereka gak bisa percaya dan yakin sama kamu. Yang penting, sekarang kamu harus percaya sama diri kamu sendiri kalau kamu tuh bisa. Dan itu udah lebih dari cukup. Kadang perkataan itu yang ngebuat kita jadi ngerasa kayak semua mimpi yang udah kamu rencanain, udah kamu tata dengan terstruktur, serapih itu jadi berantakan gitu aja. Kayak udah usaha mati-matian tapi tetap aja gagal. Atau pernah gak kamu bertanya, kenapa sih ini harus terjadi? Apa aku gak cukup baik? Kalau pernah, kamu gak sendirian. Kita semua pasti pernah kok ngalamin kegagalan dalam berbagai bentuk ataupun bidang. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya. Justru kegagalan itu jadi kesempatan kita buat belajar, berkembang, dan membangun diri jadi lebih baik dan kuat dari sebelumnya. Jadi di episode kali ini kita bakal bahas gimana caranya bangkit setelah jatuh, menyusun ulang langkah, dan kembali ke jalur yang benar. Karena sekali lagi, gagal bukan berarti hidup kita selesai. Langkah pertama yang bisa kita lakukan dalam proses bangkit adalah menerima kenyataan. Kenyataan bahwa semua memang gak akan mungkin berjalan mulus sempurna sesuai keinginan kita. Terkadang kita sibuk menyalahkan diri sendiri atau bahkan keadaan. Kita terjebak dalam pikiran negatif, merasa tidak cukup baik, merasa semua sia-sia. Padahal kegagalan adalah bagian alami dari kehidupan. Ini bukan cuma tentang kamu gak cukup pintar atau gak cukup berbakat. Ini semua hanya berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau dipelajari dari kegagalan itu. Coba pikirin, berapa banyak orang sukses yang pernah gagal sebelumnya sampai akhirnya ia mencapai puncaknya. Seperti Steve Jobs yang pernah dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Tapi mereka gak pernah berhenti. Mereka terima semua kegagalan dan akhirnya belajar dari kesalahan sehingga kembali dengan lebih kuat. Jadi alih-alih berlarut-larut dalam kesedihan, coba kamu tanya sama diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana cara memperbaikinya? Dengan kegagalan sebagai bagian dari perjalanan kita bisa mulai melangkah ke depan. Setelah menerima kenyataan, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah cari tahu dari penyebab kegagalan itu sendiri. Apakah karena kurang persiapan? Apa karena terlalu terburu-buru? Atau bahkan mungkin karena faktor eksternal yang di luar kendali kita? Kadang kita cuma perlu melihat kembali apa yang salah. Misal kita bisa buat daftar pertanyaan refleksi. Apakah kita sudah memberikan usaha yang terbaik? Apa ada hal yang bisa kita lakukan dengan cara yang berbeda atau plan rencana yang lain mungkin? Dan faktor apa yang bisa menyebabkan kegagalan itu sendiri? Apakah kita bisa belajar sesuatu dari pengalaman ini? Misalnya kalau kita gagal dalam ujian, apakah itu karena kita kurang dalam belajar atau mungkin karena cara belajar kita yang kurang efektif? Dengan memahami penyebabnya, kita bisa menghindari kesalahan yang sama di masa depan nanti. Seringkali kita setelah gagal, kita langsung ngerasa gak cukup baik. Pikiran kita dipenuhi sama kata-kata negatif kayak, aku gak bisa, aku emang gak bakat, aku selalu gagal. Tapi coba pikirin lagi, kalau bayi menyerah setelah jatuh saat belajar berjalan, apa pada akhirnya nanti dia bisa berjalan, berlari? Enggak kan? Setiap kegagalan adalah kesempatan kita untuk tumbuh. Alih-alih bilang, aku gagal, coba ubah mindset kita jadi gak apa-apa, namanya juga belajar.
Alih-alih bilang aku gak bisa, ubah jadi aku belum bisa, tapi aku akan terus mencoba. Pola pikir positif bisa jadi kunci untuk kita terus bangkit. Kita harus percaya bahwa setiap usaha kita akan membuahkan hasil asalkan kita tetap bertahan dan mau untuk terus mencoba. Kalau sekarang kita udah menerima kegagalan, memahami penyebabnya, dan mengubah pola pikir kita, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menyusun rencana baru. Gagal dalam ujian, coba ubah metode belajar kamu dan buat belajar yang lebih efektif lagi. Atau gagal dalam suatu hubungan, coba pelajari kesalahan dan cari cara buat jadi pribadi yang lebih baik lagi. Intinya, kunci dari rencana baru adalah mulai dari langkah kecil. Jangan terburu-buru ingin sukses besar dalam semalam, karena semua butuh proses. Setiap langkah kecil yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Sekarang, waktunya bertindak. Jangan hanya merencanakan, tapi benar-benar lakukan. Mulailah dari yang kecil, tapi lakukan dengan konsisten. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan orang adalah menunggu waktu yang sempurna. Padahal, gak ada tuh waktu yang benar-benar sempurna. Kalau kita terus nunggu, kita cuma bakal ketinggalan. Coba pikir lagi. Kalau kamu pengen jadi penulis, jangan tunggu sampai kamu merasa siap. Mulai aja nulis. Meskipun hasilnya belum sempurna, mulailah dengan apa yang kamu punya dan pelajari sepanjang perjalanan. Tindakan kecil yang dilakukan secara konsisten lebih berarti daripada rencana besar yang udah kita susun tapi tidak pernah dieksekusi. Satu lagi, salah satu hal yang paling menghambat kita setelah gagal adalah rasa takut. Takut mencoba lagi, takut mengalami kegagalan yang sama. Kita harus ingat, kalau kegagalan itu bukan sesuatu yang harus kita takuti, tapi justru sesuatu yang harus kita pelajari. Semakin sering kita gagal, semakin banyak kita belajar. Jangan takut gagal, takutlah untuk tidak mencoba sama sekali. Kalau kamu sering merasa bahwa kamu harus menghadapi semuanya sendirian, sebenarnya nggak ada salahnya meminta bantuan sama orang lain. Cari orang-orang yang bisa mendukung kamu, baik itu keluarga atau teman kamu yang bisa kamu percaya aja pastinya. Dukungan sosial itu bisa menjadi faktor penting dalam proses bangkit. Kadang, seringkali kita mendengar pengalaman orang lain yang pernah gagal dan berhasil bangkit bisa ngasih kita motivasi yang sangat besar. Perjalanan untuk bangkit dari kegagalan nggak selalu mudah. Kadang pasti ada satu titik di mana kamu bakal ngerasa lelah banget dan pengen nyerah lagi. Tapi ini yang membedakan orang sukses dengan orang yang tidak. Mereka nggak akan berhenti. Kamu nggak harus melakukan semuanya dalam satu hari. Yang penting tetap bergerak, sekecil apapun langkahnya. Lakukan sedikit demi sedikit, tapi terus maju. Jangan biarkan kegagalan menghentikan impianmu. Jadi, apa sih yang bisa kita ambil dari semua ini? Gagal itu wajar. Yang penting bukan seberapa sering kita jatuh, tapi seberapa sering kita bangkit lagi. Hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap langkah yang kita ambil, meskipun kecil, akan membawa kita lebih dekat ke impian kita. Jadi, apapun kegagalan yang kamu alami saat ini, jangan menyerah. Bangkit lagi, coba lagi, dan percaya bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di episode berikutnya, tetap semangat dan terus melangkah. Makasih banyak yang udah dengerin sampai akhir. Ambil baiknya dan buang buruknya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye!